Kenalkan, saya Hesti Triwulandari dengan NIM 221147536 dari Universitas Raharja, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi Manajemen. Analisa SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, perlahan analisis SWOT mulai dikenal luas oleh kalangan luas dan perlahan digunakan oleh para pembisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis ini demi menumbuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Strength atau bisa diartikan sebagai kekuatan, dari sini bisa dilihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Penawaran produk yang inovatif, mengadakan promo bundling pada setiap bulannya, dalam melakukan promosi juga menggunakan media yang biasa digunakan oleh semua kalangan, yaitu WhatsApp, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan website. Kepercayaan dari customer. Didirikan sejak tahun 2013, Eka Seluler memiliki kepercayaan yang tidak main-main selama 10 tahun lamanya. Lokasi strategis, sehingga mudah ditemukan oleh customer. Weakness merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Tidak cukup pengenalan, masih banyak customer yang tidak bisa membedakan Eka Seluler ini toko apa, karena banyak yang mengira kalau Eka Seluler ini counter pulsa. Daya respon yang kurang dari admin membuat customer beralih ke toko lain. Proses PO memakan waktu. Dalam proses pre-order masih memakan waktu yang cukup lama dan terbilang di luar dari estimasi yang dijanjikan atau diberikan. Opportunities merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang, baik di masa kini ataupun masa yang akan datang. Permintaan pasar berkembang. Setiap muncul produk Apple yang baru, permintaan pasar pun akan semakin meningkat. Hal ini akan menjadi peluang bisnis bagi Eka Seluler agar lebih maju ke depannya. Kolaborasi dan kerjasama. Supplier terpercaya dalam proses stok barang, bekerja sama dengan influencer dalam mempromosikan produk yang dijual. Pertumbuhan penjualan online. Memiliki media sosial berupa WhatsApp, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan website membuat penjualan dalam situs online semakin meningkat selain dari penjualan offline. Reach merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, yang mana ancaman tersebut dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan jika tidak segera diatasi. Maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang akan dijalankan. Persaingan ketat. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan tersendiri bagi Eka Seluler untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan harga. Gangguan rantai pasokan, supply, produk kurang tepat. Karena beberapa produk yang dipil tidak ada dari supplier sehingga menghambat dan membuat barang ready di luar estimasi. Layanan. Meningkatkan kembali kualitas pelayanan dari semua anggota Eka Seluler. Bagaimana cara Eka Seluler menjadikan peluang sebagai kekuatannya? Dengan banyaknya peluang yang ada, maka bisa dijadikan sebagai kekuatan Eka Seluler ke depannya. Yang terpenting adalah terus mengembangkan kualitas layanan berdasarkan peluang yang ada.
memperbaiki terus kualitas pelayanan berdasarkan kelemahan yang sudah ditemukan sebelumnya, dan tidak merupakan ancaman yang mungkin saja terjadi ke depannya. Tentang Eka Seluler sendiri didirikan oleh Christian Eka pada tahun 2013 dengan cabang awal di Tangerang, Cibubur, dan Surabaya. Fokus utamanya adalah dalam penjualan produk-produk Apple. Seiring berjalannya waktu, Eka Seluler terus berkembang hingga saat ini memiliki kurang lebih 5 cabang yang tersebar di beberapa kota, yaitu Tangerang, Cibubur, Surabaya, Bekasi, dan Bandung. Tidak hanya itu, Eka Seluler juga memiliki tempat servis yang diberikan nama Eka Servis dengan kini total tersebar 8 cabang di beberapa kota besar Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk presentasinya akan saya akhiri. Apabila ada kritik dan saran bisa diinfokan langsung ke saya. Terima kasih.